Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mendiskusikan terkait mata kuliah Cyber Law dengan saya sendiri atas nama Taryadi. Dan saya sendiri Ripo Maulana. Nama saya Muhammad Sofyanan. Nama saya Isunan Masdi. Saya sendiri Rika Lesmana. Nama saya Triadi Tiawardana. Bab 1 pendahuluan, yaitu salah satu bentuk kejahatan dalam dunia maya yang sangat memprihatinkan saat ini adalah mengenai kebocoran data pribadi. Baik yang tersimpan pada akun pribadi media sosial, platform online seperti Tokopedia, maupun data pribadi yang tersimpan pada badan layanan negara seperti Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan, yaitu BPJS. Oleh karena itu, pemerintah peraturan perundang-undang di dalam Pasal 6 Perpres nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan bahwa setiap penduduk Indonesia wajib ikut serta dalam program jaminan kesehatan, sebagaimana pasal 1 dilaksanakan dengan cara mendaftarkan atau didaftarkan pada BPJS Kesehatan. Yang selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap kebocoran data pribadi dalam perspektif Undang-Undang ITE. Terkait dengan kebocoran data BPJS Kesehatan ini, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyebutkan pihaknya telah menginvestigasi sampel data pribadi yang beredar di Reddit forums. Dari investigasi yang ditemukan, data sampel berjumlah 100.000 data pribadi secara khusus dalam sistem elektronik. Ketentuan mengenai privasi dan data pribadi dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang disingkat dengan Undang-Undang ITE. Akan tetapi, dalam hal kepentingan hukum, maka pemerintah dapat mengakses data pribadi penduduk. Oleh sebab itu, terdapat beberapa pihak yang dapat bertanggung jawab apabila terjadi kebocoran data pribadi, yaitu pemerintah dan swasta, tergantung pihak mana yang membocorkannya. Dampak yang ditimbulkan dari kebocoran data BPJS serta dan tindakan pemerintah untuk menanggulangi kebocoran data BPJS. Dampak yang ditimbulkan akibat adanya kebocoran data diri peserta BPJS seperti ialah terjadinya kerugian material dari kebocoran 279 juta data peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan mencapai Rp 600 triliun dan serta dapat memicu timbulnya potensi penyalahgunaan KTP palsu untuk menggunakan data orang lain saat meminjam di layanan pinjaman online maupun hal lain. Tindakan pemerintah dalam penanggulangan kebocoran data pribadi berdasarkan alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan pemerintah negara Indonesia mempunyai kewajiban konstitusional melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam konteks perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, tujuan bernegara tersebut diwujudkan dalam bentuk perlindungan data pribadi dari setiap penduduk atau warga negara Indonesia serta secara umum dapat diterima bahwa Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 selaku konstitusi memberikan kebijakan dalam menanggulangi pencurian data pribadi dengan cara melindungi kepemilikan pribadi dari para pihak yang mencoba melakukan pembobolan atau pencurian data pribadi milik seorang dalam media elektronik. Kata data TOID kebocoran data BPJS Kesehatan serta disebut bikin rugi negara Rp 600 triliun. Penemuan investasi ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan metodis dalam jaminan keamanan informasi, identifikasi dan penilaian risiko yang akurat dapat membantu dan memahami ancaman yang ada dan menetapkan prioritas langkah-langkah keamanan. Pelaksanaan langkah-langkah perlindungan yang efisien seperti enkripsi data dan pelatihan keamanan untuk personil dapat mencegah akses yang tidak sah. Pemantauan berkelanjutan sangat penting untuk mengidentifikasikan aktivitas mencurigakan dan segera mengatasi insiden keamanan dan evaluasi berkala dari keseluruhan proses sebelumnya.
Kontribusi utama dari penelitian ini adalah untuk menawarkan panduan praktis bagi entitas serupa dan meningkatkan keamanan data mereka. Pendekatan struktur dan menyeluruh terhadap siklus kehidupan keamanan dapat membantu mengurangi kemungkinan kebocoran data yang meningkatkan kepercayaan publik dalam manajemen data yang aman. Studi ini juga atau diskusi ini juga menekankan perlunya penilaian berkelanjutan revisi protokol keamanan untuk memastikan perlindungan berkelanjutan. Sekian diskusi atau pemaparan kami hari ini dalam tugas Cyber Law. Terima kasih.